Saya akan mencoba masuk ke ini materi yang informatika ini. Saya klik. Nah, ini adalah materinya. Karena tadi kita memilih menambahkan seksi. Nah, seksi berikutnya adalah naskah soal. Di sini silahkan ini fill out the form. Klik. Nah, ini ada ulangan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat soal, apakah itu soal latihan atau soal ulangan menggunakan Microsoft Form. Yang pertama, aktifkan salah satu web browser yang akrab dengan kita, misalnya Google Chrome. Kemudian masuk ke akun Microsoft Office. Ya, office.com, kemudian klik sign in, lalu pilih email sebagai akun Microsoft yang sudah kita miliki. Saya menggunakan ini, kemudian passwordnya, sign in. Kemudian mari kita lihat menu atau aplikasi Forms. Nah, aplikasi Forms kita klik. Kemudian di sini disiapkan dua pilihan, apakah new form ini dipakai misalnya digunakan untuk pemilihan OSIS, kemudian untuk kuesioner yang tidak membutuhkan nilai. Kemudian pilih new quiz kalau kita membutuhkan nilai nanti hasil akhirnya. Saya pilih new quiz. Ya, kita buat nama quiznya misalnya ulangan harian pertama. Deskripsinya saya ketik nama mata pelajarannya. Ya. Ya, ini untuk sesi judul ya. Kemudian saya akan menambahkan sesi berikutnya, add new, lalu saya memilih section. Seksi berikutnya adalah seksi identitas siswa. Nah, pada sesi identitas siswa saya akan menambahkan pertanyaan yang pertanyaannya berupa teks ya. Yang pertama adalah nama siswa. Ya, ini wajib diisi, maka required-nya diaktifkan. Kemudian add new, tambahkan lagi teks. Kali ini saya pakai choice ya, pilihan, yaitu kelas. Kelasnya pilihannya di sini kelas 10, misalnya 10 IPS 1, kemudian 10 IPS 2, tambah lagi 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan seterusnya kalau jumlah kelasnya lebih banyak lagi. Kemudian pilihan ini saya tidak akan menggunakan radio button ya, tidak akan menggunakan pilihan lingkaran seperti ini. Saya akan mencoba menggunakan drop down. Nah, ini drop down. Nah, sehingga nanti pilihannya berupa seperti panah gitu ya. Ya, ini sesi identitas sudah selesai. Kemudian identitas ini juga required ya, wajib diisi. Kemudian saya akan menambahkan sesi berikutnya, yaitu section naskah soal. Ya. Akan saya tambahkan soal yang pertama berupa pilihan. Nah, kalau kita belum punya soal, bisa langsung diketik di sini, lalu pilihannya juga bisa diketikkan di sini. Namun saya sudah menyiapkan soal. Di sini ada soal. Contohnya ini soal yang pertama, saya copy.
Ctrl C lalu Ctrl V di sini untuk menempelkan. Ini nomor soalnya dihapus. Kemudian pilihannya juga saya copy saja. Ini numberingnya saya hilangkan. Nah, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini kelebihan satu dihapus, sekaligus juga menentukan kuncinya. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata. Ini kuncinya di sini kita centang. Selain itu kasih poinnya 2 misalnya kalau benar. Kemudian soal ini tidak wajib diisi, barangkali dia tidak bisa ya, jadi tidak perlu diisi. Lalu di sini ada titik 3, ini adalah settingnya shuffle optionnya diaktifkan. Jadi pilihannya nanti bisa acak nanti ya. Kemudian saya tambah lagi soal berikutnya, yaitu pilihan juga. Ini soal berikutnya, Ctrl C lalu Ctrl V, nomornya dihilangkan, kemudian opsinya ini satu dihapus ya. Lalu pilihannya juga saya copy, ABC nya dihilangkan saja biar nggak ikut ke copy, lalu di Ctrl C tempelkan lagi, kemudian cari kuncinya, perangkat lunak pengolah angka. Pengolah angka adalah Excel ya, ini dicentang ya. Poinnya 2, kemudian shuffle option sudah mengikuti atasnya ya. Berikutnya tambah lagi choice ya. Soal berikutnya ini nomornya saya hilangkan saja, Ctrl C lalu saya tempelkan. Nah, optionnya ini hapus 1, lalu optionnya saya copy, numberingnya saya hilangkan, Ctrl C Ctrl V, sekaligus kuncinya. Untuk membuat presentasi digunakan perangkat lunak PowerPoint ya, dicentang, poinnya sudah, demikian seterusnya. Nah, kemudian apabila kita menemukan soal yang berbentuk semacam ini berbentuk mengurutkan, misalnya nih, berikut ini langkah-langkah yang benar dalam menyimpan file baru pada Microsoft Word. Di sini urutan yang masih salah kan, pilih tempat penyimpanan, klik menu file, klik tombol save, klik menu save, dan seterusnya. Ini masih salah. Nah, di sini ada pertanyaan, urutan yang benar adalah. Nah, kalau soalnya berbentuk semacam ini, ditulis seperti biasa, seperti apa adanya, ini juga bisa. Tapi ada hal yang lebih menarik di dalam Microsoft Form, yaitu kita menggunakan cara seperti ini. Tambah soalnya tidak berbentuk choice, tapi berbentuk ranking ya, ranking. Lalu soal yang utamanya di copy ini. Berikut ini langkah-langkah yang benar dalam menyimpan file baru pada Microsoft Word ya. Ctrl C, tempelkan di sini. Nah, lalu di sini ada pilihan ya, atau opsi dari 1, 2, 3 hingga seterusnya sesuai kebutuhan. Ini diisi dengan urutan yang benar sebagai kunci. Contoh, urutan yang benar ini harusnya kan ini 1, 2, 3, ini harusnya kan yang pertama klik menu file ya. Ini saya hilangkan numberingnya. Urutan yang benar kan menu file. Nah, menu filenya diaktifkan, Ctrl C. Ini pilihan yang pertama yang benar. Pilihan yang kedua setelah menu file adalah klik menu save ya, Ctrl C lalu tempelkan Ctrl V. Yang ketiga langkahnya setelah menu save adalah pilih tempat penyimpanan, di copy, Ctrl C kemudian Ctrl V. Masih ada lagi, tambah add option. Lalu berikutnya, nah, pada kotak file name, nah ini langkah berikutnya, ini di copy, Ctrl C Ctrl V. Langkah terakhir yang benar adalah klik tombol save. Harusnya itu yang benar. Jadi ini adalah kuncinya. Nilainya 2 kalau benar ya. Kalau sudah, cukup dulu ya soalnya sampai di sini. Tinggal kita setting yang perlu kita setting. Coba kita lihat di atas setting. Ini kita butuh
respons ya, anak-anak bisa merespon, bisa mengisi ini. Kemudian start date ya, ini dipilih kalau kita hendak menjadwalkan bahwa soal ini meskipun dikirimkan ke anak, tetapi anak tidak bisa mengakses kalau belum tanggal dan jam yang sudah kita tentukan di sini. Demikian juga end date. End date ini siswa kalau sudah melewati tanggal dan jam yang sudah kita tentukan, maka siswa tidak bisa mengakses lagi. Ya, nah karena saya tidak butuh itu, maka ini saya matikan. Kemudian shuffle question ini mati posisinya. Ini untuk mengacak soal. Ya, kemudian yang lain kita lewati dulu. Ini option for quiz show result automatically. Ini kalau diaktifkan maka anak bisa langsung melihat hasilnya, hasil pekerjaannya. Ini barangkali dibutuhkan kalau hanya latihan soal. Tapi kalau untuk ulangan yang tengah semester atau akhir semester biasanya ini dimatikan. Ya, saya aktifkan aja dulu. Jika sudah, maka akan saya keluar. Ini kita preview dulu bisa. Ketika preview, kalau anak mengakses dari komputer tampilannya semacam ini, dan kalau dari mobile, dari gadget handphone tampilannya semacam ini. Ya, kita lihat nama siswa saya coba untuk isi kelasnya. Ini karena pilihan drop down, maka nah bentuknya semacam ini, drop down. Ya, ini sesi pertama udah selesai. Nah, kita masuk ke seksi berikutnya dengan klik next, karena tadi kita memilih menambahkan seksi. Nah, seksi berikutnya adalah naskah soal. Di sini silahkan dijawab. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata. Nah, ini bisa diklik atau pindah langsung ya untuk memilih jawabannya. Demikian juga soal-soal berikutnya. Ini adalah soal yang tidak aneh, bentuk semacam ini. Hanya soal yang terakhir ini. Nah, ini. Berikut ini langkah-langkah yang benar dalam menyimpan file baru pada Microsoft Word adalah. Nah, langkah yang benar itu apa? Meskipun tadi waktu kita membuat soal, kita ketikkan langkah yang benar sebagai kunci, tapi kalau di-share ke anak, ini langsung teracak. Sehingga ini belum benar. Nah, anak-anak disuruh membenarkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan drag and drop. Contoh, langkah yang benar harusnya klik menu file. Nah, ini menu file. Menu filenya taruh di atas, klik tahan, geser. Nah, lepas. Setelah menu file harusnya klik menu save. Ini sudah benar. Setelah menu save, pilih tempat penyimpanan. Sudah benar. Setelah itu ke sini sudah benar. Klik tombol save. Ini sudah benar menurut siswa misalnya. Kalau menurut siswa sudah benar, ya sudah, silakan. Tapi kalau ini harusnya yang kedua, geser aja kedua. Ya, ini coba saya buat yang benar. Nah, semacam ini. Submit, kirimkan soalnya. Ya, view result, anak bisa melihat hasilnya karena tadi diaktifkan. Nah, lihat ini salah karena tadi tidak isi kan. Yang benar harusnya ini. Nah, ini benar nih urutan ini. Nah, kemudian soal ini back ya, kembali ke naskahnya. Soal ini bisa digabungkan di Microsoft Sway, di mana pada Microsoft Sway misalnya saja sudah ada materi, lalu di akhir materi akan ada soal latihan. Nah, soal latihannya bisa ditaruh di bawahnya. Lalu bagaimana caranya? Tapi sebelum menuju ke situ, kita lihat kalau sudah ada anak yang merespon atau melakukan jawaban di sini, kita bisa melihat responsnya di sini. Ini ada satu anak yang tadi mengisi ya, klik respons. Ini ada grafiknya. Ya, tapi kalau kita ingin melihat secara angka, bisa open in Excel, buka dengan Excel, diklik, ya kita lihat, kita buka hasil downloadnya. Nah, ini hasilnya tadi ya, emailnya tidak diketahui karena memang tidak diminta kan ya. Kemudian namanya Kaisha dan seterusnya ke kanan. Ini kelasnya IPS 1. Ini adalah jawabannya. Nah, ini nilainya. Ya, kembali ke Microsoft Form. Sekarang bagaimana cara menyematkan soal ini ke dalam Microsoft Sway?
Caranya adalah dengan klik send. Klik send, lalu di ini ada link. Nah, link jangan pakai link ini, tapi pakai ini, kode smart atau embed. Embednya diklik, nah ini akan muncul kode embednya. Kode embednya di copy. Klik copy, kemudian kita menuju ke Microsoft Sway. Ini formnya saya tutup. Nah, Microsoft Sway-nya ada di ini, Microsoft Sway. Nah, ini adalah Microsoft Sway, dan di Microsoft Sway ada dua materi yang sudah saya buat. Saya akan mencoba masuk ke ini, materi yang informatika ini. Saya klik. Nah, ini adalah materinya. Barangkali masih ingat pada video sebelumnya ya. Ini kalau di play, materinya kan seperti ini tampilannya. Nah, diharapkan di bagian bawah ini adalah latihan soal ya. Nah, coba edit ya, edit, lalu tinggal di bawahnya kita kasih tambahan. Klik di sini ya. Nah, klik di sini, lo tambahkan berupa media embed. Nah, embednya di paste tadi di sini, di paste, Ctrl V. Nah, ini di embed. Kemudian mari kita coba di play. Ketika di play, nah ini materinya. Ini kalau tampil di handphone tidak sama ya, lebih sempit lagi, meskipun tidak mengurangi penampilan yang bagus ya. Nah, ini nanti di bagian bawahnya akan ada, nah ini fill out the form. Klik. Nah, ini ada ulangan seperti itu. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.